Anda sebenarnya sudah mengetahui bahwa HIV yaitu suatu virus yang menyebabkan penyakit AIDS ya, yaitu penurunan kekebalan tubuh ya, oleh karena virus ini bersarang di dalam tubuh kita ya. HIV menular melalui, sebenarnya sangat sulit menularannya ya. Menularnya hanya melalui hubungan yang intim. Hubungan intim di sini yang dimaksud adalah hubungan seksual dengan mereka yang terinfeksi HIV. Kemudian hubungan seksual itu berganti-ganti pasangan ya, dengan lebih dari satu pasangan. Kemudian hubungan seksual itu juga mungkin ada penyakit IMS-nya, infeksi menular seksual, sehingga infeksi menular seksual lebih memperbesar risiko untuk tertular HIV. Jadi kalau hanya berhubungan sosial, jadi berteman dengan ODA atau orang yang terinfeksi HIV, itu tidak bermasalah sebenarnya. Tetapi kalau melakukan hubungan seksual, atau satu lagi yang dari tadi harus saya sebutkan adalah melalui jarum suntik yang dipakai bergantian, jarum suntik narkoba. Jadi mereka yang melakukan nyuntik narkoba dan meminjam jarum dari temannya itu juga sangat berisiko untuk penularan HIV. Jadi kalau virus sudah masuk ke tubuh melalui cara tersebut ya, jadi melalui hubungan seksual yang berisiko, melalui jarum suntik yang tercemar yang biasanya dipakai oleh pengguna narkoba suntik, kemudian juga bisa dari ibu yang terinfeksi yang hamil kepada bayi dalam kandungannya. Itu orang yang akan tertular akan menjadi sebenarnya terinfeksi tetapi tidak langsung jatuh sakit. Jadi virus HIV menyerang sel darah putih di dalam tubuh ya. Setelah terutama menyerang sel darah putih, kemudian sel darah putih kita akan menjadi pabrik tempat berkembang biaknya virus ini, jadi melakukan multiplikasi di dalam sel limfosit T namanya ya, dan jumlahnya kemudian akan meningkat sangat banyak. Hanya dalam satu hari mungkin sekitar 1 miliar virus akan keluar dari satu sel darah putih yang terinfeksi ya. Demikian cepat virusnya berkembang, akhirnya virus ini akan merusak sel-sel darah putih tersebut ya. Karena dia bisa pecah ya, kemudian tertekan, jadi jumlahnya makin lama akan makin menurun, dan juga fungsinya makin lama akan makin tidak berfungsi dengan baik. Jadi kadang-kadang pada awalnya mungkin kadar namanya limfosit CD4 masih cukup tinggi, tetapi fungsinya sudah tidak baik sehingga orang itu sudah akan cepat menjadi sakit ya. Tetapi pada umumnya HIV akan menimbulkan sakit setelah masa inkubasi yang berlangsung tahunan, berlangsung lama, antara 5 sampai 7 dan 8 tahun. Jadi seseorang yang terinfeksi seringkali tidak ingat kapan dia sebenarnya tertular oleh virus HIV. Ya, seseorang yang sudah tertular tadi dengan masa inkubasi yang cukup panjang, tadi saya katakan antara 5 sampai 7 atau 8 tahun, tetap masih bisa terlihat sehat ya. Dalam 3 tahun pertama, 4 tahun pertama masih terlihat sehat, tetapi orang itu sudah bisa menularkan. Ini yang sangat berbahaya sekali. Yang bersangkutan sendiri tidak merasa bahwa dia tertular oleh virus ini, tidak merasa dia ada virus HIV, sehingga dia melakukan, misalnya katakanlah kalau suami istri melakukan hubungan seksual, kalau ibu hamil, dia hamil tanpa mengetahui bahwa dia kemungkinan bisa menularkan HIV pada bayinya karena dia tidak tahu ya.
tidak mungkin seseorang secara sengaja ingin menularkan virus HIV kepada orang yang sangat dia sayangi. Jadi pada umumnya sebagian besar orang tertular itu karena yang bersangkutan tidak tahu, ya, kedua belah pihak itu tidak tahu. Nah, disinilah pentingnya untuk melakukan tes HIV sedini mungkin. Setelah masa inkubasi yang cukup panjang, kemudian seseorang bisa merasakan gejala-gejala seperti penyakit infeksi biasa. Mungkin dia merasa demam, tapi demamnya berkepanjangan. Mungkin saja dia menderita batuk-batuk, atau dia merasa badannya lemah, ya, nafsu makannya berkurang. Kemudian selama ini semakin berat gejala penyakit akan bisa menjadi diare yang kronik, ya. Pada umumnya kalau dia kemudian berobat ke dokter atau ke rumah sakit, gejala-gejala yang ada itu bisa hilang, tetapi kemudian akan kembali lagi, kambuh lagi. Jadi bisa juga dia menderita panas dan batuk-batuk seperti radang paru-paru, ya, pneumonia disebutnya. Dan ada juga infeksi jamur pada rongga mulut. Ini biasanya kalau penyakit sudah berlangsung lama. Jadi pada CD4 yang sudah semakin menurun, biasanya akan nampak adanya yang disebut oral candidiasis.